belum soleh perlu kita doakan. Ya, kemudian kita juga masih maksiat perlu kita doakan. Ya, orang-orang yang tak suka dengan kita perlu kita doakan. Ya, dan seterusnya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah ini pagi kali, Ustazah pagi kali. Kakakku bilang, kamu live-nya pagi kali. Apa ada tuh ibu-ibu yang ngeliat? Kan mereka nyuci, nyetrika. Salahnya aku yang dibawanya ke kamar mandi kak. Oke ya teman-teman ya. Saja kalau kesiangan perlukah melakukan sholat fajar? Boleh qobliyah subuh kah? Boleh teman-teman ya. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting masih ada waktu subuh ya. Ustazah, doa untuk anak yang paling baik setiap selesai sholat terserah. Cuman doa anak soleh itu Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, Ustazah, apakah ajal bisa ditunda? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal tidak akan dimundurkan walaupun dimajukan walaupun 1 detik. Jadi jadwal matinya itu udah ada dari Allah. Kita pengen meninggal jam berapa, kita akan dimatikan di jam berapa, itu udah ada dari Allah ya. Udah ada, cuma meninggalnya mau dalam keadaan bagaimana kita yang tentukan. Ya, kita yang usahakan. Rajin ngaji, semoga meninggalnya saat ngaji. Rajin ibadah, semoga meninggalnya saat ibadah. Rajin baca Quran, semoga meninggalnya saat baca Quran ya. Saja. Oke, waktu subuh terakhir jam berapa? Saat cahaya merah ada di atas langit, itulah jadwal waktu subuh ya. Ustazah, oke, jika ada alarm kita ingat terus. Ustazah jadi alarm, siap ya. Oke. Ustazah, oke, bentar ya. Saya buat status mengingatkan orang kepada kebaikan, bagus, nggak jadi masalah. Kita buat status mengingatkan orang dalam kebaikan, bukan menyindir orang, tapi mengingatkan dalam kebaikan. Oke, bagus ya. Ustazah, oke, gimana hukum dan tanggapan Islam tentang cara setelah anak awal belajar selesai hataman Quran pertama? Apa maksudnya Mbak? Oh, ini lebih berat daripada ujian hidupku ini. Bagaimana tanggapan Islam? Betul-betul kayak ujian skripsi kayak gini pertanyaannya nih guys. Bagaimana tanggapan Islam tentang cerah ya kayak gitulah guys ya. Ustazah, mens KB itu nggak lancar. Pas udah 5 hari bersih, tapi malah keluar lagi, dosa nggak? Ya nggak dosa, kan nggak sengaja. Ustazah, oke, iya. Oke, kalau kita pakai krim sakit lutut, pakai sebelum tidur. Waktu subuh kita ngambil wudhu, nggak jadi masalah. Krim lutut itu tidak menghalangi air wudhu masuk ke dalam kulit kita, nggak masalah ya. Ustazah, oke, hajarkan biar istiqomah dalam bertahajud. Nah, jadi gini ya. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu terus menerus. Sampai-sampai kalau seandainya kita lupa, kita akan risau meninggalkannya. Cara tahajud supaya teman-teman pengen lebih baik itu adalah tahajudnya itu deket-deket azan subuh dulu. Jadi teman-teman tidur dulu enak, deket azan subuh bangun. Maka teman-teman lakukan tahajud 2 rakaat. Oke? Nah teman-teman tahajud lalu kemudian sholat subuh. Jadi cara yang paling gampang itu adalah, iya Mbak Eli, cara yang paling gampang itu adalah deket-deketkan dulu azan subuh dan 2 rakaat dulu. Jangan putus sampai 40 hari. Nanti hari ke-40 ditinggalkan pasti risau. Udah kayak gitu dia tuh guys. Udah kayak gitu dia ya. Jadi usahakan untuk deket-deketkan dulu azan subuh biar dia jadi mudah. Ustazah, kalau saya haid boleh masuk masjid enggak? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan
tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, kalau sholat taubat boleh nggak dilakukan setiap hari? Boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah ya. Mbak Cucu harusnya itu nggak terjadi Mbak Cucu. Coba dicari tahu atau dikurangi jadi 1 sendok ya Mbak Cucu ya. Gitu ya. Ustazah, gitu ya. Siap ya. Ragu pada imam sholat, jangan sholat dengan dia. Jadi cara bacaan imam tuh kan ada macam-macam guys. Ada yang wasol. Wasol itu terus aja dibaca. Kayak gitu kan. Wasol itu terus aja dibaca. Kapan itu wasol? Selagi masih tepat panjang pendeknya. Selagi masih benar makharijul hurufnya. Gak apa-apa. Tapi kalau seandainya wasol bacaannya cepat sekali imamnya. Gak jelas panjang pendeknya. Jangan ibadah dengan dia. Karena menurut Imam Nawawi menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran itu menghilangkan sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah, menghilangkan panjang pendeknya sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Tapi kalau seandainya tepat bacaan Al-Fatihahnya masih aman ya. Siap Mbak Abil, Mbak Temon, Mbak Soleha, siap Mbak Dedi ya. Bisakah sholat subuh dan qobliyah jam 6 pagi karena kesiangan? Enggak, selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Tapi waktu sholatnya udah habis itu enggak bisa ya. Pokoknya yang namanya qobliyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, misalnya saya tertarik dengan ya. Ustazah, kalau Mbak Moroy ya. Ustazah, tidur lagi aja. Ustazah, kalau sebelum jam 7 sudah keluar matahari, misalnya jam 6.30, bolehkah saya sholat duha? Sholat duha belum bisa 6.30. Di mana-mana belum bisa nih teman-teman ya. Jam 6.30 belum bisa sepertinya. Kalau di tempat saya macam 6.30 itu masih syuruk ya. Ustazah, cucu saya usia 9 tahun. Sholatnya rutin 5 waktu. Tapi belum sholat sunnah. Gak apa-apa. Nanti pelan-pelan di-hire dia untuk sholat sunnah. Ustazah, doa iftitah wajib dibaca gak saat sholat? Jadi gini. Seluruh jenis sholat sunnah ya. Dan sholat wajib itu tidak wajib baca iftitah. Iftitah itu hukumnya cuma sunnah muakkad. Dia sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi kalau teman-teman gak pakai iftitah, sholatnya tetap sah ya. Cuman dia sunnah saja ya. Kemudian Ustazah, sebentar ya. Aman ya guys. Ustazah, sebentar ya. Apakah ghibah yang sering dilakukan seorang ibu merupakan ketentuan yang datang dari Allah? Ghibah itu bukan takdir. Ghibah itu pilihan. Dia yang memilih agar dia berghibah. Ustazah, pernah marah nggak? Ustazah, pernah marah nggak? Pernah dong aku marah, pernah ya. Tapi so far itu kepada orang terdekat sih. Kalau salah ya aku marah, tapi marahnya cuma sekedar meninggikan nada saja sedikit. Dan merubah bentuk wajah. Terus biasanya yang digituin nangis. Jadi aku nggak jadi marah. Gitu ya. Ustazah, kenapa saat baca syahadat, saat sholat jadi menunjuk ke lurus ke depan? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman usahakan untuk shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kayak gitu. Jadi nggak tahu kita kenapa gerakan ruku kayak gitu, kenapa gerakan tangan kayak gitu, apa sebabnya nggak usah dicari tahu, Mbak lakukan aja. Karena perintahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, aku takut dimarah Ustazah. aku nggak bisa dimarah juga, nggak bisa dimarah dan nggak mau marahin orang. Kalau dimarahin aku juga baper teman-teman ya, tapi nggak parah, sebentar aja udah.
Oke ya, Ustazah, bacaan zikir setelah sholat duha itu gimana? Bacaan zikir setelah sholat duha itu gimana? Apapun bisa, jadi nggak aja masalah ya. Tapi so far aku jarang sekali dimarahin karena macam aku kerja tidak punya banyak atasan, bawahan, tidak juga punya banyak teman. Jadi apa namanya tuh? Sangat jarang lah bersinggungan dengan orang. Ya sekali setahun mungkin ya. Marah dan dimarahin sekali setahun. Ustazah boleh nggak puasa kodo di hari apa aja, bebas aja sih. Puasa kodo di hari apapun bebas, nggak jadi masalah ya. Ustazah jika subuhnya kesiangan karena setelah melakukan hubungan suami istri, gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Kalau seandainya teman-teman kesiangan itu kan nggak sengaja, tinggal wudhu sholat. Sama dengan sahur, pengen puasa Ramadan, kesiangan, tinggal sholat, nggak jadi masalah ya. Tinggal puasa, nggak usah sahur. Dosakah jika orang tua meninggal semua belum bagi waris? Bagilah waris secepatnya karena itu merupakan kemubaziran ya. Ustazah, sholat duha dimulai di pukul berapa? Sedangkan kita sholat 4:30 kurang, sekitar pukul 7. 7:15. Bolehkah sholat tahajud tidak gabung dengan istikharah? Tidak digabung, boleh. Sholat tahajud boleh berdiri sendiri. Bolehkah sholat taubat dilakukan setelah sholat subuh guys? Tidak ada sholat setelah sholat subuh guys. Oke, teman-teman coba dengerin aku. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. 24 jam guys. Kapanpun boleh. Kecuali habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Kapan dia? Coba disimak ya. Sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Yaitu sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu, kemudian tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah ini bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Jika mau melakukan kodo yang bertahun-tahun kita tinggalkan. Kalau nggak ingat nggak bisa. Kalau ingat kodo. Bolehkah setiap sholat tasbih setiap Jumat? Boleh. Ustazah, kalau habis berhubungan badan, mandinya besok sebelum azan subuh juga bisa. Ustazah, doa sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, kita mendapatkan naik jabatan. Hei, kamu itu naik jabatan loh, gitu kan. Maka teman-teman boleh sujud aja langsung. Ya, sujud aja spontan. Lalu baca doa sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Nah itu sujud syukur. Ya, atau kalau teman-teman mau sepakat ya kita sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu bisa. Ya, kalau bisa sih kita sujud syukur setiap habis sholat. Cocok ya teman-teman ya. Oke, aman ya, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini ya. Semoga ada manfaat ya. Ustazah, sujud syukurnya setelah selesai berdoa boleh, nggak jadi masalah. Zikir dan doa langsung teman-teman sujud. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir. Kita belajar di akun ini setiap hari ada 5 sesi. Di ceramah, live dan tanya jawab bareng aku. Cek juga video-video aku. Semoga teman-teman dapat insight. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Sejak ikut kajian Ustazah aku jadi adem. Oh iya, aku kan tadi pakai es. Canda ya guys. Ustazah, jika kita siap ya Mbak Najwa ya. Ustazah, bolehkah tidak doa dulu ruku? Bolehkah tidak doa ruku 1 kali? Oh, pengen ruku dan sujud 1 kali gitu maksudnya. Baik. Bacaan ruku dan bacaan sujud itu ulama berbeda pendapat ya kan.
Nah, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu boleh cuma 1 kali. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Nah, sementara mereka berdua sepakat kalau dalam sholat berjemaah mesti 3 kali. Dan gak boleh lebih, Bu Raffi ya. Oke, Bang Raffi ya. Nah, sementara saat sholat sendiri dianjurkan lebih 3 kali ya. Siap Bahayati ya. Apakah boleh sholat duha dan istikharah digabung niatnya? Jangan. Ayyakuna lillah, ayyakuna li sunnah. Satu niat, satu amal. Sholat duha dulu baru istikharah. Apa boleh sholat duha? Udah. Ustazah, jika kita lupa baca ayat pendek pada sholat wajib itu gimana? Ayat pendek pada semua jenis sholat itu nggak wajib. Teman-teman kalau sholat cuman baca Al-Fatihah doang sholatnya sah. Tapi sayang nggak dibaca. Ayat pendek itu yang penting ayat Al-Quran. Ayat kursi pun nggak apa-apa. Satu ayat juga nggak apa-apa. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Allahu Akbar. Boleh nggak masalah ya. Ustazah, apa boleh sholat hajat minta doanya banyak-banyak? Iya bisa ya. Jerawatnya Ustazah ini bukan jerawat, ini bakso bakar ya. Ya, diperjelas pula kok di jerawat. Iya guys, cuman lah ini. Ya, aku nggak ada kasih totol jerawat sengaja untuk menjaga perasaan yang lain. Nanti kalau terlalu mulus pula aku, kasihan aku sama yang lain. Nanti yang lain jadi minder. Jadi aku biarlah ada jerawat 1, 2, 3 lah. Biar yang ketemu aku aman lah, nggak terganggu jantungnya lah. Biarin aja jerawatnya ya. Oke, untuk menjaga perasaan teman-teman dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Jerawat Ustazah diperjelas pula kawan. Ini bakso bakar bukan jerawat. Oke, siap ya. Bakso bakar. Oke, ke jerawat larinya geng, mana ceritanya? Oke, slebeu. Ustazah, gimana baiknya rumah tangga yang gak sehat, gak ada kecocokan? Oke, intinya begini ya teman-teman ya, bisa aja ya. Oke, jadi begini. Rumah tangga itu intinya adalah bagaimana rumah tangga itu mendatangkan kepada kebaikan dan ibadah. Jika rumah tangga itu tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, maka itu boleh diakhiri. Contoh, dia selingkuh, kita tidak mau melayani, kita berdosa. Dia menghina, kita mencaci, berdosa. Dia marah, kita marah balik. Dia menghina, kita menghina juga. Kalau isinya udah dosa semua, boleh diakhiri. Daripada bersama tapi berdosa. Sementara tujuan kita adalah mendatangkan ibadah. Nikah itu biar ibadah. Ya, tapi kalau seandainya dia nggak sholat, terus kita masih bisa mengajak dia sholat, dia aman aja, cuman dia nggak puasa, yang penting kita bisa ingatkan. Itu bertahanlah. Jadi intinya adalah apa yang mendatangkan kepada kebaikan lanjutkan. Yang tidak mendatangkan kepada kebaikan boleh diakhiri ya. Ustazah, kalau kita tahajud terus qobliyah subuh baru zikir menunggu masuk waktu subuh. Ustazah, kalau kita tahajud terus qobliyah subuh baru zikir menunggu waktu subuh. Qobliyah subuh tuh harus azan dulu baru bisa qobliyah ya. Jadi azan subuh dulu baru bisa qobliyah. Tidak bisa qobliyah sebelum azan subuh ya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat di musola bukan di masjid? Nggak bisa. Sholat Jumat itu harus di masjid ya. Saja batas waktu sholat duha sampai jam berapa? Dari 2,5 jam dari azan subuh dan 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh dan 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke, aman ya. Saja duha 4 rakaat. Rakaat kedua tahiyat enggak? Oke, perhatikan. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga ya, Mbak Dewinta di sana. Jadi begini ya guys. Sholat sunat kalau mau dilakukan 4 rakaat itu boleh. Misalnya sholat sunat taubat. Ya siap babe. Sholat hajat, sholat
sholat wudhu, ya kemudian sholat tahajud, sholat duha bisa dilakukan 4 rakaat, bisa, nggak masalah sekaligus. Cuman dia nggak pakai tahiyat awal guys, ya dia nggak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia cuman ada tahiyat akhir aja. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Kayak gitu ceritanya guys. Oke. Ustazah, oke. Sholat qobliyah subuh, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Yang namanya qobliyah itu sebelum mbak. Nggak ada sesudah. Kalau sesudah namanya ba'diyah. Jadi yang namanya qobliyah itu sebelum ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa bayi nangis selalu lahir saat nangis? Nanti aku coba chat dan WhatsApp dulu bayinya dan bertanya kenapa ya. Ustazah, ngiketin suami untuk sholat tapi malah ngata-ngatain yang menyakitkan. Itu tantangan dakwah. Tugas kita adalah khotibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Jadi enggak apa-apa itu mbak. Itu tantangan. Enggak ada masalah. Yang penting kita enggak nyakitin. Oke. Ustazah, jika kita mau melakukan sholat kodo bertahun-tahun. Kalau ingat bisa ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman. Ya nanti aku chat dulu ya. Semoga ada jawaban ya. Oke. Ustazah, aku sedang sedih. Minta doanya. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong. Nggak bosan-bosan nyimak ustazah udah 3 tahun. Wey, udah hampir 3 tahun kita ya guys. Ya, dari aku cibi-cibi sampai cabe-cabe kayak gini ya. Ustazah, oke. Bagaimana menghadapi suami yang tidak sholat? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Ya, kalau seandainya dia bantah dengan bantahan yang baik, jangan menyakiti. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Insya Allah. Ya sudah masuk 3 tahun ya guys. Udah kayak gitu ya. Ustazah kalau udah masuk 3 tahun. Udah ya. Udah belum guys. Aku lupa guys ya. Ustazah, oke gitu ya. Mbak Gan sebelum aku buka memang mbak. Ya masih hektik banget aku ya. Ustazah, kalau kita mau pergi umroh, bagusnya kita lakukan sholat musafir apa sholat mutlak. Keluar dari rumah Mbak Nyi, lakukan sholat safar namanya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Karena kemarin aku belum lihat sih. Oke ya. Ustazah 2023 mulai live-nya ya. 2023 mulai live itu kalau nggak salah bulan apa ya? Belum lagi guys. Belum lagi kita 3 tahun guys. 2023 Maret itu belum mulai live aku lagi kalau nggak salah. Maret udah mulai live ya. Maret kayaknya belum deh. April lah. April 23 ke 24, 24 ke 25. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Udah dewasa aku guys. Udah 2 tahun itu. Udah mulai aku berjalan itu. Kayak gitu ya. Ya 2 tahun lebih ya guys. Oke 2 tahun lebih sedikit ya. Oke yang jawab kelihatan udah netizen expired. Oke ya. Ustazah bolehkah kita sholat qobliyah dan ba'diyah cuman pakai Al-Fatihah doang. Nah jadi begini. Kalau kita sholat sunnah dan sholat wajib itu nggak wajib ya, itu nggak wajib baca iftitah dan al-fatihah. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca ya. Siap Mbak Eli, sayang aja kalau nggak dibaca ya. Ustazah baru berapa bulan ngikutin Ustazah, alhamdulillah
banyak yang dapat ilmu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke, iya, Mbak Sagita, setiap orang berbeda sih. Ustazah, oke, dulu-dulu juga kaget dengar suara Ustazah, settingannya ya, memang bassnya aku setting setiap hari ya. Ustazah, oke, udah kalau suami minta pisah sampai nangis itu udah talak. Ya, nggak nangis pun dia itu udah jatuh talak ya. Ustazah, oke, bagaimana sedekah untuk orang yang meninggal? Ya, teman-teman tinggal doa aja. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya. Ya, Ustazah, oke, gitu ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, batas sholat duha. Sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, nanti jam 7 Mbak Yusar ya. Oke, gitu ya. Jika dalam rumah tangga suami ketahuan selingkuh tapi kita masih memaafkan, bagus. Memaafkan, usahakan dia berubah. Ke depan lebih baik, nggak masalah. Kalau kita sanggup memaafkan itu bagus. Siapa tahu dia khilaf, ya kan? Ustazah, jika anak perempuan 12 tahun sakit parah, kesadaran menurun. Kalau orang sudah dalam keadaan kesadaran menurun, dibius, kemudian pikun, gila, tak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, boleh pikun dulu ya. Ustazah, apa boleh berdoa saat ruku seperti sujud terakhir? Boleh, tapi tidak masyhur ya. Bagusnya sujud terakhir aja. Nanti encok pegelinu pula, ya kan? Ustazah, oke, aman ya. Oke, memaafkan tapi diulangi lagi. Ya, segampang semampu teman-teman mampu untuk bertahan. Seandainya akhirnya dia selingkuh terus, kita tidak mau melayani, kita juga dosa. Mau pisah yaitu pilihan. Ustazah, kalau sholat belum baca surat pendek udah terlanjur ruku itu gimana? Ya, ayat pendek dalam sholat itu nggak wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman langsung ruku nggak masalah setelah Al-Fatihah. Atau baca 2 ayat aja nggak jadi masalah. Makanya kalau salah bacaan ayat pendeknya, kalau salah bacaan ayat pendeknya itu boleh kok dilanjut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa ganti Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, lupa, langsung ruku aja, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, kalau sakit kaki sholat duduk boleh tidak? Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan baring, nggak jadi problem ya. Oke ya, Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh sendiri di rumah? Boleh. Ustazah, kalau witir 3 rakaat, kemudian rakaat terakhir aja ya. Tahiyat rakaat terakhir aja, benar sekali. Misalnya nih witir itu kan dari habis isya sampai azan subuh ya. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh ya guys. Maka teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Nah, witir itu tujuannya apa? Witir itu 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi teman-teman, tidak ada pakai tahiyat awal untuk membedakannya dari sholat maghrib, oke? Jam berapa mulai tadi Ustazah? Tadi jam 6 aku mulai, cepet aku mulai tadi ya. Oke, jam 7 Mbak Dewi ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, oke, aman ya. Witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, habis maghrib salah ya saya witir. Salah. Ya, nggak boleh witir habis maghrib. Witir itu habis isya ya. Ustazah, oke, amin ya. Kalau sholat zuhur boleh langsung 4 rakaat? Boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi sholat zuhur kalau langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur,
Sholat duha. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Saja kalau sudah pikun apakah wajib sholat? Enggak wajib. Jadi kalau enggak mau sholat boleh pikun dulu ya. Ustazah, apa benar kalau kita haji dan umroh kita bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal yang mirip dengan wajah kita? Enggak ada ya. Oke, aku nggak pernah ketemu guys. Ya, kalau ada yang mirip sama aku, marah juga aku. Mirip-mirip gimana ceritanya? Kayak nggak ada wajah lain aja. Oke ya, nggak ada itu ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke. Zah, pelan-pelan aja ngomongnya Zah. Oke. Bagaimana cara wudhu di tempat terbuka? Yang pertama, pasang niatnya. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke wajah ya, lalu kemudian semampunya aja. Lalu kemudian ambil lagi air, kemudian basuh tangannya, nggak usah dising-singkan lengan bajunya. Ya, nggak usah sing-singkan lengan bajunya karena kita takut aurat ya. Lalu kemudian basuh kepalanya di atas jilbab aja. Kemudian usap ke kakinya aja. Oke. Kayak gitulah. Ya, lelet kali Ustazah. 70 tahun baru kelar. Astagfirullahaladzim ya. Oke, Ustazah, gimana apakah Allah habis waktu saja? Apakah Allah mengampunkan dosa besar kita? Insya Allah. Ada dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Insya Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah pernah berjanji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan menyakiti engkau. Jam berapa tadi mulai Ustazah? Tadi aku mulai jam 6 ya. Teman-teman jam 6 ya. Oke, Ustazah, kok komenku terbang terus, putuskan sayapnya biar dia bertahan ya. Maafin ya Mbak kalau nggak kebaca. Ini teman-teman kita memang kayak gitu mereka nih Mbak. Mereka nih ngetik nggak pakai jari tapi pakai perasaan dan helahan napas. Makanya kayak gini tappingannya Mbak. Dari followerku 100.000 sampai udah 2 juta sekarang nggak pernah lambat tappingan nih Mbak. Memang mereka nih agak lain settingannya sih. Ya gitu ya. Ustazah, sholat atau ibadah apapun sedih nangis terus. Itu karakter, nggak ada masalah. Yang penting nangisnya tidak karena apapun. Ya, kalau sedih ucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ustazah kalau habis wudu boleh pakai bedak? Boleh ya. Iya Mbak Dirja. Ustazah makan setelah wudu. Makan minum setelah wudu tidak membatalkan wudu kecuali kalau makannya sambil kentut ya. Ustazah tolong catatkan hadis sholat boleh duduk itu biar bisa di screenshot. Wah, nggak ada yang hafal hadisnya di sini. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Teman kita belum lagi hafal sepertinya ya. Ustazah, aku selalu perlakukan sholat witir 1 rakaat dan kemudian ya 2 aja dulu. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Jadi 2 aja. Rakaat pertama usahakan asyams. Rakaat kedua usahakan ad-duha. Tapi nggak harus. Ayat pendek lain juga nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau haid boleh baca Al-Fatihah nggak? Boleh aja. Nggak masalah ya. Wanita haid itu boleh bersolawat. Boleh berzikir. Ya boleh mengingat kekurangan diri. Ya boleh sekedar mengulang hafalan, boleh ya.
Oke, Ustazah mau nanya tapi nggak berani, nggak usah, nanti kena denda ya. Ustazah, oke, waktu sholat duha sebaiknya jam berapa? Ya dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, lagi haid boleh baca Yasin nggak? Kalau mau dilakukan ya baca dari HP atau sekedar mengulang hafalan aja. Ustazah, oke, apakah boleh ya sedekah subuh itu sekedar memberikan gula ke lubang semut? Boleh ya. Ustazah, mau kena darah itu sah nggak sholatnya? Darah apa? Kalau darahnya darah nyamuk itu najis ma'fu dimaafkan. Kalau darahnya darah semut itu najis ma'fu dimaafkan boleh. Kalau darahnya darah kita itu najis mutlak nggak boleh. Kalau darahnya itu darah biru nggak ada. Oke ya. Ustazah gitu ya guys. Oke. Oke. Sebentar ya. Apa bacaan sesudah azan? Wah panjang doa setelah azan ya. Nanti kita coba buat videonya ya. Oke, Ustazah, gimana kalau aku lagi bersihin buku Yasin. Terus kertasnya ada yang lepas tapi bukan bagian yang ada tulisan Arabnya. Jadi gimana? Nggak apa-apa ya, masukkan aja ya. Ustazah, saya nggak nazar ke masjid satu tapi saya membayar ke masjid lainnya. Nggak boleh. Nazar itu harus pas. Kemana kita bernazar, keluarkan di tempat yang kita pernah ucapkan nazar itu. Nazar nggak bisa diganti, makanya ke depan hati-hati ya. Ustazah, oke, sholat sunat wudhu apa dilakukan setiap habis wudhu? Kalau mau boleh ya. Misalnya mau sholat duha, ambil wudhu dulu, lakukan sholat sunat wudhu dulu, baru sholat duha. Lalu kemudian mau sholat zuhur, ambil wudhu dulu, lakukan sholat sunat wudhu dulu, lalu qobliyah zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Atau misalnya sholat tahajud, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu dulu, baru kemudian sholat wudhu. Boleh, nggak masalah. Paham ya? Ustazah, kalau udah puasa Daud boleh Senin Kamis juga nggak? Nggak usah. Karena puasa Daud itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Dia udah paling bagus itu kalau udah puasa Daud ya. Ustazah, oke, bolehkah kita hadiahkan sholat awabin untuk suami yang meninggal? Tidak bisa menghadiahkan sholat untuk orang yang meninggal. Hanya bisa mendoakannya setelah sholat. Kalau mau dihadiahkan, yang dihadiahkan itu adalah bacaan Al-Quran sampai hatam, Yasin, Al-Fatihah, sholawat, sedekah, bisa didoakan. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ringan sisa kubur suamiku. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini gitu. Boleh, tapi kalau pahala sholat nggak bisa ya. Oke. Paham gak kira-kira? Jadi kesimpulannya lalu apa yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal ya? Di antaranya adalah kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, sholawat, kemudian sedekah, kemudian ada rezeki boleh badal umroh untuk dia, boleh badal haji dan seterusnya ya. Ustazah, oke, aman ya. Doa ketika jengkel dengan orang lain tapi ngomelnya dalam hati nggak dosa. Keburukan yang masih dalam hati dia tidak jadi dosa kecuali diungkapkan sampai menyakiti. Usahakan jangan menyimpan omelan dalam hati, itu akan membuat energi kita menjadi buruk ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh beli hewan kurban nggak? Kalau sedekah subuh untuk hewan kurban itu bukan namanya sedekah, itu namanya tabungan kurban. It's so different, itu beda banget ya. Ustazah, apakah zakat harta boleh diberikan kepada keluarga, ke saudara boleh, ke orang tua dan ke anak nggak boleh ya. Kalau tahajud tapi nggak sholat sunat rawatib gimana? Nggak masalah sih, cuman sayang lah kalau nggak rawatib, karena rawatib itu hukumnya sunnah muakkad ya. Sendawa di dalam sholat selagi tidak mengeluarkan suara tidak batal ya. Ustazah, tolong jelaskan rawatib. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang apa saja bagian dari sholat rawatib. Rawatib itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu.
Kapan dia? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku coba ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib ya. Ustazah, apakah setelah sholat fardu, ba'diyah dulu baru doa? Bebas aja. Sholat fardu dulu, baru ba'diyah, baru zikir dan doa. Atau setiap sholat zikir dan doa bebas. Nggak ada masalah ya. Ustazah, jika terpaksa berhutang ada ribanya, apakah dosa? Terpaksa dalam agama kita kalau menyebabkan kematian. Kalau nggak sampai menyebabkan kematian, tetap jangan riba ya. Ustazah, oke, lagi haid, amalan buat hati tenang apa? Zikir dong. Wanita haid boleh berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Orang makin banyak zikirnya, maka makin wise, makin bijaksanalah dia. Oke. Ustazah, apakah bacaan sholat harus hafal artinya? Tentu tidak. Cuman ketika kita hafal artinya, kita lebih khusyuk aja dalam sholatnya. Kalau teman-teman mau, hafallah arti bacaan sholat itu. Kan cuman sedikit. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Sampai kapanpun bacaan sholat cuma itu-itu aja. Jadi kalau ada waktu, hafallah arti bacaan sholat ya. Oke, Ustazah, zikir sambil baring gimana? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja kita zikir sambil berbaring ya. Ustazah, qabliyah Isya ada nggak? Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Dia sunnah ghairu muakkad. Oke. Sementara 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu sunnah muakkad. Sementara 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Atau sunnah ghairu muakkad ya. Kira-kira suara aku jelaskan? Aku lagi ngecilin suara aku nih ya. Udah mau habis kayaknya suaranya. Oke ya. Oke. Hampir tiap siang aku nih zoom sekarang ya. Semoga besok udah nggak zoom lagi. Hampir 24 jam aku ngomong guys. Semoga mikrofon ini membantu aku sih. Kecil suara aku nih. Jadi agak-agak dewasa kayak gitu aku guys. Biar aja lah ya kan. Nah. Agak dewasa gitu ya kan. Ya oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita sehat selalu ya. Oke. Ustazah sehat? Ya, aku sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Ustazah, sholat sunat sambil apa nih kawan kita ini guys? Sholat sunat sambil apa mbak? Cepet kali typingannya geng. Ustazah, wanita mana lebih afdol sholat di masjid atau sholat di rumah? Jadi begini, wanita itu tidak diwajibkan ke masjid tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Artinya perempuan itu boleh ke masjid. Rasulullah sering kok memimpin jamaah wanita di Masjid Nabawi, di antaranya adalah Sayyidatina Aisyah. Hanya saja yang lebih baik di mana? Yang lebih baik adalah sholatnya berjemaah. Yang penting berjemaah di rumah atau di masjid terserah. Kalau nggak ke masjid ya usahakan di rumah berjemaah ya. Ustazah, oke, nggak bosan-bosan ikutin Ustazah. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, sholat sunnah sambil duduk boleh nggak? Alasannya apa? Kalau mbak sakit boleh. Ada dalil Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring
Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau sakit boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau nggak sakit nggak boleh. Oke. Ustazah kalau baca yasin saat haid kalau bisa jangan menyentuhnya atau baca yang ada di handphone ya. Ustazah oke. Aku kepikiran Ustazah terus. Oh. Kayak mana jawabnya ya guys? Kalau kepikirannya materinya, ilmunya nggak apa-apa. Kalau kepikiran akunya jangan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman lagi cebok ingat mukaku. Lagi mandi ingat mukaku. Ya kan? Aku lagi sujud terakhir ingat mukaku. Nah, ingat kayak mana yang jawab itu guys? Terbaca pula geng. Udahlah guys ya. Ustazah kayak mana lah nih kan? Tapi aku nggak tahu kenapa ya, entah itu energi, entah itu apa ya. Jamaah offline-ku bilang gitu juga guys. Saya tuh mau melawan suami Ustazah, tapi ingat Ustazah nggak jadi ngelawan katanya. Ada lagi aku mau melakukan dosa kemarin Ustazah, ingat Ustazah nggak jadi aku lakukan. Kayaknya kayak malaikat penjaga pintu neraka aku kayaknya guys ya. Atau kayak malaikat Israel pencabut nyawa ya. Jadi kalau mau berbuat dosa ingatnya aku gitu ya. Ya malaikat penjaga pintu neraka. Tapi jamaah offline tuh ngomong rata-rata seperti itu guys. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma menyampaikan. Semoga itu bisa menjadi kontrol lah ya buat teman-teman ya. Untuk tidak melakukan yang aneh-aneh ya. Kalau mau aneh-aneh ingat mukaku guys. Nggak jadi ya kan. Bagus juga itu geng. Oke. Gitu ya. Barakallah ya. Oke gitu ya. Iya kayak dihipnotis ada aja. Ya rata-rata seperti itu guys. Padahal aku jarang lah ngobrol-ngobrol gitu kan. Habis ceramah aku pulang gitu kan. Nah satu ketika sekali ngobrol, aku kalau mau lawan suami ingat Ustazah nggak jadi gitu. Padahal aku nggak pernah marah kan. Oke gitu ya. Ustazah, oke, aku juga gitu. Oke, Ustazah, oke, nyemprot semut pakai obat semut itu dosa nggak? Kalau dia wabah boleh disemprot, banyak banget boleh kok disemprot. Karena untuk tujuannya hifzun nafs, menjaga diri kita. Oke, gitu. Siap Mbak Rosa ya. Ustazah, oke, gitu ya. Nah iya Mbak Legiem ya. Ustazah. Oke, gimana Ustazah kotoran tikus? Kotoran tikus di mana posisinya? Kalau dia kering ma'fu, najis yang dimaafkan. Jadi ada beberapa najis yang dimaafkan guys. Yang pertama perhatikan teman-teman ya. Yang pertama adalah darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya dia ada di mukena pop, najis yang dimaafkan. Kemudian bulu kucing, nah itu najis tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Kotoran burung yang kering, kalau basah najis, kalau dia kering doang najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Apalagi najis yang dimaafkan, contohnya kotoran cicak yang kering, nah itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Itu dia. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada orang yang bekerja di rumah? Bisa. Sholat sunat taubat bisa nggak dilakukan siang? Bisa. Sholat sunat taubat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun. 24 jam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Siap Mbak Toko ya. Ustazah, kalau kecoa boleh dibasmi nggak? Pakai pengusir kecoa aja. Karena kecoa tuh kalau dibunuh berbahaya. Karena bakterinya terlalu banyak. Jadi pakai aja kalau di rumahku itu pakai elektrik yang kecoanya bisa pergi kayak gitu guys. Itu nggak pernah lagi ada kecoa ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, baju yang menjuntai kan kotor? Enggak. Baju yang menjuntai itu kotor tapi kena debu lagi juntaiannya itu juntayan ya geng, apa bahasaku nih ya. Nah dia kan kotor tuh juntai, lalu kejuntaiannya itu kena debu, debu itu mensucikan najis jadi suci lagi dia. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, sholat taubat habis maghrib nggak jadi masalah kok, nggak masalah ya. Oke, sekali lagi sholat taubat itu bisa dilakukan di siang dan malam ya guys, di siang dan malam ya. Oke gitu ya.
Ustazah, oke, sebentar. Kalau ada non-muslim yang meninggal dunia, kita ucapnya apa? Kita ucapnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita cuman boleh mengucapkan kalau ada non-muslim yang meninggal, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak bisa kita doakan agar lapang kuburannya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kita cuma bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kesiangan sholat subuh, sholat aja. Kesiangan sholat subuh, sholat aja. Di waktu teman-teman kesiangan itu. Ya tapi tetap berdosa kalau lalai ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh nggak untuk beli makanan kucing? Silahkan, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah sama-sama ya. Sholat sunnah pakai iftitah apa enggak? Teman-teman perhatikan. Semua jenis sholat tidak wajib pakai iftitah loh. Ya sholat wudhu, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat taubat. Semua jenis sholat nggak pakai iftitah, sholatnya juga sah. Cuman sayang kalau kita nggak pakai kan. Nah iftitah itu bukan rukun sholat. Jadi kalau dia nggak pakai itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Apakah umroh kena dam? Dam apa dulu mbak? Ya, sedekah subuh kalau dikasih ke anak boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh itu bebas aja untuk siapapun guys, nggak ada masalah. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau sedekah subuh bukan waktu subuh gimana? Karena lupa. Dia dianggap sedekah subuh kalau disalurkan di waktu subuh. Iya, kalau dikumpulkan di waktu subuh, kumpulkan aja di rumahnya uang 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu. Ya tapi di waktu subuh, karena kenapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh itu malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya dan diringankan dan dimudahkan urusannya. Nah nanti setelah terkumpul di rumah boleh kok serahkan, tidak harus subuh ya, boleh siang, boleh Jumat ya. Oke gitu ya. Gitu ya. Ustazah, lupa rokaat teringat saat sudah salam kanan, salam kiri. Gimana? Sujud sahwi aja ya. Ustazah, oke. Gimana kalau berjemaah tapi softnya udah penuh? Apakah boleh buat soft lagi minimal berdua? La sholat al-fardi fi ma waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang soft. Ini ada imam laki-laki, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan full. Kita baru sendiri di belakang, tidak boleh. Maka caranya adalah ajak orang yang di depan, tarik dia ke belakang untuk teman kita di belakang. Masalahnya ya kalau dia ngerti, kalau enggak ngapa kau tarik-tarik aku, kata dia kan. Maka diam aja dulu. Harapannya ada orang lain yang baru datang menjadi teman kita. Tapi kalau nggak bisa juga coba nyelip. Tapi kalau nggak muat nyelip ya udah selesaikan dulu sholat, lalu sholat nanti sendiri. Karena tidak ada sholat di belakang soft ya. Oke gitu ya. Ustazah ngamuk dia nanti. Woi apa nih kata dia. Apa kau tarik-tarik Ustazah Nela nyuruh. Ustazah mana ini? Ustazah Nela yang di TikTok tuh slebeu. Oke ya. Ustazah oke. Kunut. Nah kunut ini guys coba teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi begini mbak. Bahwa kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak pakai kunut itu gak masalah. Ya, kalau teman-teman pakai kunut juga gak masalah. Tapi kalau teman-teman mau kunut juga gitu ya. Berarti teman-teman tim Imam Syafi'i. Ya madhab Syafi'i itu kalau lupa kunut itu mesti sujud sahwi. Jadi kalau teman-teman tanya kalau lupa kunut gimana Zah? Teman-teman terbiasa kunut nggak? Kalau terbiasa kunut lupa kunut mesti sujud sahwi. Tapi kalau nggak terbiasa kunut tidak perlu sujud sahwi. Oke? Jadi bagi orang-orang yang suka kunut maka harus hafal doa sujud sahwi ya. Oke ya, ada tim kunut nggak di sini? Kalau ada coba, yang kunut coba ketik kunut. Yang nggak kunut diem aja. Ada nggak yang kunut di sini? Oke, ada nggak kunut di sini? Oh nggak ada guys, kunut. Oh ada, banyak juga tim kunut ya geng. Oke, kunut ya.
Oh, kunut banyak ya. Kalau teman-teman tim kunut, saat sendiri kan teman-teman kunut tuh. Tapi kalau lupa kunut, teman-teman harus sujud sahwi ya. Kalau tim kunut ya. Karena itu kan mazhab Syafi'i itu. Imam Syafi'i menyatakan dianjurkan kunut. Nah, kalau lupa kunut, sholat aja dulu kayak biasa gitu ya. Maka setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Kemudian kunut lagi. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Saja, oke, aman ya. Kalau imam tidak kunut ikuti imam. Imam kunut ikuti imam. Imam nggak kunut ikuti imam. Pokoknya mau teman-teman tim kunut atau tidak ikut imam kalau ada apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar. Kalau sholat nggak tahu arti bacaan sholatnya sah nggak sholatnya? Sah aja, cuma kurang khusyuk aja. Coba pelan-pelan ngerti arti bacaan sholat ya. Ya, sujud sahwi itu 2 kali sujud, 2 kali baca. Nggak hafal doa sujud sahwi, dihafal nih aku sematkan ya. Dihafal ya, tuh aku sematkan di bawah. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lupa rokaat. Misalnya nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, lupa rakaat. Sama kalau teman-teman lupa kunut ya. Atau lupa tahiyat. Itu teman-teman sholat aja dulu seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Sebelum salam guys. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau 1 kali sujud tapi 3 kali baca, 1 kali cukup sih teman-teman. 1 kali cukup ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Saja, oke sebentar ya. Kalau di tengah puasa terbesit batal, di tengah puasa terbetit batal. Apakah sah di tengah puasa terbesit batal? Gimana maksudnya? Gimana di tengah puasa terbesit batal? Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Sholat sunat syuruk boleh dilakukan di rumah enggak ya? Sholat sunat syuruk kalau dilakukan di rumah itu teman-teman dapat pahala syuruknya aja, tidak dapat pahala haji umrohnya ya. Nah kalau teman-teman mau dapat pahala haji dan umroh, maka yang mesti teman-teman lakukan itu adalah sholat di masjid ya. Sholat subuh di masjid, lalu kemudian iktikaf di masjid, jangan pulang dulu, iktikaf. Zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri gitu ya. Kemudian setelah itu sholat syuruk 2 rakaat, 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke. Ustazah, kalau menyiapkan kain kafan untuk meninggal, mitos atau fakta? Harus itu ya. Harus ya teman-teman ya, siapkanlah kain kafan sebelum meninggal ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Besok aku mau kode puasa tapi suami agak berat. Jangan dulu nanti. Diganggunya nanti siang-siang. Ngadu pula ke aku nanti. Ustazah aku kemarin kodo suami aku gak ngizinin aku puasa juga. Terus ada tikungan tajam. Kayak mana Ustazah? Kayak gitu pula nanti. Kalau suami gak ngizinin jangan dulu. Iya kan? Ustazah kalau puasa sunnah suami gak ngizinin gimana? Gak usah puasa dulu. Nanti puasa juga masuk ke live pagi-pagi. Ustazah suami aku begini-begini. Repot nanti ya kan? Jangan dulu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Nah, Ustazah sholat baru selesai baru niat dengar azan. Maksudnya sholat apa mbak? Ustazah oke gitu ya. Sedekah subuh boleh nggak dipakai renovasi rumah orang tua? Bagus, nggak ada masalah ya. Ustazah, gimana cara soft yang benar berjemaah untuk wanita? Wah itu ikhtilaf, boleh sejajar, boleh mundur sejenak, boleh sejajar dengan imam. Itu perbedaan pendapat, bebas aja kok mbak. Ya, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau baca komen? Komen apa mbak?
Saja katanya wanita lebih afdol sholat di rumah. Enggak juga, lebih afdol itu berjamaah. Bukan di rumahnya atau di masjidnya. Di masjid berjamaah bagus. Di rumah berjamaah bagus. Di masjid tidak berjamaah enggak bagus. Di rumah berjamaah bagus ya, karena ada dalil bahwa idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fadzulahun ya. Nah, jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat berjamaah sendiri perempuan boleh nggak? Jadi begini konsepnya teman-teman ya. Intinya tidak ada sholat di belakang saf guys. Ya, misalnya ini ada imam, ada makmum laki-laki penuh semua. Cus, kita sendiri di belakang saf, itu nggak boleh. Atau misalnya ini ada imam, ada makmum laki-laki, wah penuh ya. Ada makmum perempuan, penuh juga. Kita sendiri di belakang, nggak boleh. Ya, jadilah sholat al-fardhi fima waro as-saf. Satu imam, satu makmum boleh. Tidak di belakang soft. Yang tidak boleh itu adalah di belakang soft. Ada soft, kita sendiri di belakang ya. Khusus aja serius malam ini. Biarlah sesekali guys. Kasihlah aku kesempatan untuk jadi dewasa khusus malam ini. Jadilah. Oke ya guys. Khusus aja siap Mbak Gendis ya. Jadi tidak ada sholat sendiri di belakang soft ya. Biarlah aku dewasa sesekali geng. Iya, ini aku udah mode dewasa. Udah aku setting tadi betul-betul. Mudah-mudahan bautnya nggak tanggal. Ustazah, oke, kalau berjamaah sesama wanita apa harus iqomah? Iqomah tuh nggak wajib, iqomah tuh sunnah saja. Kalau nggak iqomah nggak masalah, oke. Ustazah, oke, kalau puasa Daud tapi masih punya hutang puasa wajib, gantilah puasa tuh dulu, baru lanjut puasa Daud ya. Ustazah, iya, kalau posisi ruku berdoa boleh nggak ya? Nggak usah. Teman-teman doa aja yang masyhur di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ketika mau habis sholat ya. Teman-teman sujud terakhir. Ya, sebelum atahiyatul tuh sujud guys. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, kayak gitu guys. Ya, lalu baca doa sujud ya, doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Ini doa Allahumma rzuqni makhraja ini paling masyhur. Aku menyesuaikan juga dengan teman-teman. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar. Jadi yang merasa penuh masalah, ya bacalah ini ya. Aku tengok teman-teman profil picture-nya miring semua, yaitu tanda wajah penuh masalah. Jadi baca ini ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu ya. Bacanya 7 kali, 11 kali boleh. Cobalah tengok profil picture teman-teman tuh. Nggak ada yang lurus ku tengok. Ada yang gini, ada yang gini. Miring semua, apa nggak bisa lurus gitu? Mana ceritanya? Lurus lah guys, kayak akunnya lurus, ihdinas siratal mustaqim. Oke, kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, baru aja masuk udah tersinggung. Baru aja masuk udah tersinggung saja. Yang miring-miring profil picture-nya tuh cobalah cek itu. Banyak masalah tuh biasanya. Baca ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Atau Allahumma rzuqna makhraja. Boleh juga ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, masih belum paham tidak boleh sholat di belakang shaf. Iya, kalau ada soft di depan, kita terlambat, kita sendiri di belakang itu nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kok cepat kali hilangnya ya? Itulah, Mbak, akun kita ini Mbak, agak unik Mbak mereka-mereka nih Mbak. Tapi jangan bilang-bilang mereka Mbak. Mereka ini ngetik pakai nafas Mbak. Aku udah hampir 3 tahun di TikTok, nggak pernah slow gitu kayak apa, slow gitu ketikannya nggak ada. Ya itu hanya jadi mimpi di siang bolong. Mereka nih ngetik pakai nafas Mbak. Memang agak lain orang-orang nih Mbak. Dia ngetik selesai. Ya kan? Nah kayak gitulah. Dari awal dulu ku tengok nggak ada slow kayak gitu, soft, lembut kayak gitu kan. Ini ngegas-ngegas aja kayak gigi 7 ku tengok. Ya. Nah tengok tuh. Cepat kan Mbak? Itulah Mbak. Itulah. Makanya Ustazah Nela itu susah baca, nanti ku bilangin sama